Jadi jangan sampai perempuan itu marah karena nggak boleh dibakar hatinya. Karena ini generasi berikutnya tergantung perempuan. Maka Allah itu kasih berkah kepada perempuan itu beda dengan laki-laki. Karena perempuan itu menumbuhkan generasi. Perempuan salaman sama suaminya, cium tangan, dapat pahalanya Hajar Aswad. Laki-laki cuma salaman tok, tekor. Perempuan tidur di samping suaminya dapat pahala sholat di depan Ka'bah. Laki-laki cuma dapat pahala tidur aja. Makanya nanti kalau pulang cari Hajar Aswadnya ya. Lo kok Hajar Aswadku panun. Lihat, hamil itu melangkah satu langkah dapat pahalanya jihad fisabilillah. Makan siang dihitung puasa, tidur malam dihitung tahajud, menyusui satu cecepan pahalanya 100. Kalau anaknya daplek sampai 6 tahun berapa pahalanya? Lo Allah kasih, makanya perempuan itu berkahnya tidak habis habis. Satu elusan perempuan terhadap anaknya semiliar saraf kebaikan bangkit. Lo ini yang tidak, laki-laki nggak memiliki itu. Laki-laki harus perang beneran, laki-laki harus kelahi beneran baru dapat jihad. Kalau perempuan enak. Makanya perempuan ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tulang punggung masa depan bangsa, dan fatayat berada di situ. Maka fatayat tidak boleh lupa, ini harus dibangun secara baik, diperlakukan dengan baik. Ya, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penghinaan, karena dari sinilah akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi baik buruknya bangsa. Loh itu maka saya paling tidak suka kalau ada laki-laki kejam dikit sama perempuan. Tak tempiling benti sama saya. Dia salah, pasti imamnya dulu yang salah. Wong pemimpinnya dulu, sopirnya belok, biasanya penumpangnya ikut belok. Nah, itu kok tekan wong wedok ini. Nah, kita balik lagi puasa. Nah, puasa itu menjadi kuat. Kenapa? Karena manusia punya ruhani. Nah, jasmani ini harus ditahan kekuatannya. Kalau kekuatan jasmani ini sudah ditahan, ruhaninya online. Ego manusia turun, ruhaninya bangkit. Kalau ruhani bangkit kemanapun akan melihat Allah. Contoh, ego yang masih tinggi nggak bisa lihat Allah. Perempuan gendut gitu, laki-laki langsung bilang, wah, dream itu. Nah, nyawa kita yang di dalam merekam. Karena manusia itu sebenarnya punya titipannya nyawa, persis seperti padi, persis seperti pisang. Pisang itu punya titipan pisang yang harus dikelola oleh pohon pisang. Beras itu tergantung pohon padi. Sama seperti syuting itu. Syuting itu hidup untuk tengok saya sana sini. Itu kasihkan bekal namanya memori. Nanti setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting, nggak masalah. Yang penting memorinya masih ada. Beras juga sama, walaupun nanti pohon pohon padinya nggak ada, selagi berasnya masih ada, masuk laboratorium rekamannya ada organik atau bukan organik. Manusia juga nanti jasadnya ini sama, pergi. Tapi kalau nyawanya kembali pada Allah, rekamannya juga masih ada. Nah, tugas jasad ini memberikan rekaman yang baik. Kalau egonya tinggi, rekamannya pasti jelek. Istri gendut gitu, drem, ngerekamnya drem. Tapi kalau egonya sudah turun, rekamannya pasti bagus. Istri gendut, alhamdulillah, istriku gendut, nggak tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Rekamannya Allah. Nah, iya, sendal hilang gitu. Kalau egonya tinggi, oh kambing ini. Akhirnya yang direkam adalah kambing. Tapi kalau egonya turun, sandalnya hilang, masya Allah, akhirnya direkam masya Allah. Berarti begitu besok rekamannya dikembalikan pada Allah. Loh kok ada kambingnya? Karena pernah rekam kambing dipanggil, Beng, kok kamu ada dalam rekaman hati orang ini? Ya Allah, dia mitnah saya nyuri sendal. Padahal kan dia tahu nggak ada kambing nyuri sendal. Saya nggak terima, neraka. Makanya orang kalau egonya turun, rekamannya Allah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ya Allah, ayam naik masjid. Kok belum begitu jerot, alhamdulillah ya Allah, santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid. Karena kalau tidak ada telek naik ke masjid, santri nggak bisa praktek toharoh. Wong kiai nggak boleh bawa telek ke atas masjid tuh. Rekamannya Allah terus.
Makanya orang ini kalau puasanya kuat rekamannya Allah lah ada. Nah kalau sudah rekamannya Allah, sistem online-nya ya tinggal share it. Nah itu hikmah muncul itu dari situ. Nah, itu makanya ego itu hati-hati bisa menjauhkan kita dari Allah. Contoh, ini kan habis lebaran. Mbak apa? Bu Ketum ya, Bu Ketum. Mbak Anggi, aslinya mana? Sragen. Nah, di Sragen itu ada ayam goreng. Jaya Sragen itu ada ayam goreng. Mungkin karena sudah lama di Jakarta, pengen ayam goreng Sragen. Sampai rumah karena liburan nggak ada ayam goreng itu. Karena nggak ada ayam goreng maka merindukan ayam goreng Sragen. Saking kangennya kemana-mana bayangkan ayam goreng aja ngiler. Saking ngilernya nggak tahu main ke rumahnya Pak Bupati. Ada ayam goreng yang diinginkan. Hati-hati, jangan dimakan. Itu bisa haram. Kenapa? Karena didorong oleh nafsu selama 1 minggu pengen ayam goreng. Begitu dimakan nikmatnya luar biasa. Akhirnya pergi ke rumahnya Pak Camat, ada ayam goreng yang sama. Karena sudah tidak terlalu kepengen, begitu monggo silahkan. Enggak. Akhirnya kemakan juga. Begitu kemakan, enak tempatnya Pak Bupati. Karena udah nggak kepengen. Begitu sampean bilang enak tempatnya Pak Bupati, ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang itu, kok masih nggak terima membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya kiai-kiai pendiri bangsa ini kalem-kalem. Karena tirakatnya kuat-kuat, makanya hanya Allah. Lihat orang Yahudi, oh juga bikinan Allah. Lihat orang Nasrani, oh juga bikinan Allah. Lihat apa saja. Makanya orang NU itu tenang. Enggak pikut, hancurkan Yahudi. Yang enggak lah, orang Yahudi juga berandil pada umat Islam. Kalau umat Islam Indonesia pergi haji, yang bikinkan pesawat juga orang Yahudi. Kalau Yahudinya mati, berenang kita. Loh, perempuan-perempuan ini menjadi cantik karena orang Prancis yang bisa bikin bedak dan parfum. Agamanya apa? Ya orang Prancis yang ngerti. Kalau nggak ada orang Prancis yang bisa bikin bedak dan bikin parfum, kita kembali ke bedak Jakarta, beras ditumbuk ya blonteng semua. Lah itu makanya Rasulullah cuma menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairon di situ nakiroh. Dan itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak sempurna maka nggak mungkin punya kebaikan yang berdiri sendiri. Contoh sekarang yang paling baik siapa? Tadi Kiai Said. Begitu Kiai Said pergi yang paling baik siapa? Saya. Lihat, saya yang paling baik dikasih mic ngomel sesukanya enak. Karena paling baik, tapi saya nggak boleh ngomong paling baik sebab kebaikan saya menjadi ada di sini karena Mbak Anggi bikin acara fatayat. Kalau nggak ada acara fatayat, saya nggak terlihat baik di sini. Nah kalau sudah baik seperti itu siapa yang baik? Ya ribut kata Mbak Anggi, ya saya. Kata saya, ya saya kalau saya nggak datang jelek acaramu Mbak. Ya gitu. Jadi itu baru 2 udah ribut kebaikan itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kami yang paling baik. Karena kalau kami nggak ada di sini semua, yang ada cuma di atas, cek sound. Loh kita ini udah nggak usah ribut. Kita indah makan ini saja sudah Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli kok barik lana? Karena urusan makanan itu melibatkan banyak orang. Yang nanam siapa, yang masak siapa, yang bikin sabluk siapa, yang bikin api siapa, yang bikin bumbu siapa, yang ngulek-ngulek siapa, yang bikin cobek siapa. Kita nggak pernah tanya, jangan-jangan cobek yang dibikin waktu membikin kekurangan air dikencingi. Kita juga nggak ngerti. Kita nggak punya garam untuk menikmati masakan. Jangan-jangan orang sana, orang Indramayu, orang Kudus, orang Jepara yang bikin garam lagi bikinnya kepengin kencing di kolam garam, nggak ngerti kita. Terus dibawa sopir truknya kita nggak ngerti. Jangan-jangan mampir warung-warung di Indramayu, nggak ngerti kita. Terimanya mateng loh. Itu makanya kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka jangan sekali-sekali orang baik mengaku yang paling baik. Itu seperti paku menempel pada kayu. Begitu paku mengatakan yang terbaik, lepas dari kayu, dia akan menjadi batu atau menjadi besi yang
berkarat. Nah itu NU sifat dasarnya begitu, makanya NU nggak pernah kami paling baik, enggak. Iya, Fatayat punya bordir, yang bordir mesinnya mereknya Butterfly, buatan Cina. Ini rame indah, minumnya Nestle, ini Prancis kalau nggak salah. Kita bisa begini karena komunikasi sama saya pakai handphone. Yang datang orang bawa handphone punyanya orang Korea Samsung. Pengajian ini menjadi indah karena orang Jepang bikin toah. Jadi bagus karena itu. Ada yang saya yang paling murni. Kenapa? Saya minumnya Degan. Nggak bisa. Degan itu dipacok pakai golok dari pir mobil buatan Jepang. Yang paling murni sekarang tinggal satu. Kalau ada hujan mangapo. Loh, sifat dasar NU dan Kiai itu seperti itu. Maka jangan salah paham. Hancurkan Yahudi, renang kita. Wong Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Ya itulah makanya halal bihalal ini sesungguhnya adalah wujud dari kehidupan kita yang nggak bisa berdiri sendiri. Itu loh, ada orang orang Eropa yang gagahnya seperti itu. Kalau musim panas musim dingin lari ke Indonesia. Kalau musim gugur dia cari buah dari Indonesia, dari negara yang biasa aja. Jadi nah inilah kehidupan.